Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. Himkesma FKM Unsri, welcome back to podcast Bisik Alumni, bincang asik bareng alumni. Wah, udah nggak terasa ya podcast Bisik Alumni ini udah masuk ke episode 5. Sebelumnya aku mau kenalin diri. Aku Angga Robiansa dari Peminatan Kesehatan Lingkungan, Angkatan 2019. Nah, di podcast ini aku sebagai host di episode kali ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngebahas peminatan epidemiologi, promosi kesehatan, biostatistik, dan juga AKK. Di episode ini bakal ngebahas peminatan apa nih kira-kira. Jadi di episode ini kita bakal ngebahas peminatan kesehatan lingkungan. Nah, di podcast ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh speaker yang luar biasa keren dari alumni peminatan kesehatan lingkungan tahun 2017. Teman-teman pendengar pasti udah nggak asing lagi nih dengan speaker kita ini, karena udah sering sekali mengisi speaker di berbagai kegiatan mahasiswa IKM. Oke, mungkin udah pada nggak sabar, langsung aja nih kita panggil narasumber yang akan berbagi informasi dan pengalaman menariknya. Siapa lagi kalau bukan Kak Wafik Febri Erlianti SKM. Assalamualaikum. Halo Kak Wafik. Halo Angga, hai, nice to back home again. Halo semuanya, siapapun yang dengerin podcast ini, semoga berkenan ya dengerin sampai akhir, jangan di skip-skip. Ini udah kerja kerasnya teman-teman IKM nih. Oke, bener banget Kak. Nah, aku ada pantun nih buat Kak Wafik. Oh boleh, gimana tuh pantunnya? Oke. Jalan-jalan sama Abdul Kholik. Di tengah jalan bertemu Taruni. Selamat datang Kak Wafik di podcast Bisik Alumni. Aduh, mantap. Oke, selamat datang juga. Thank you juga buat teman-teman IKM, Himpunan Mahasiswa Kesmas yang udah undang aku. Bukan undang juga sih, tapi ini kewajiban gak sih sebagai alumni. Santuy. Oke. Kak Wafik, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Buat teman-teman yang dengerin juga semoga baik-baik dan stay safe ya. Semoga COVID cepat berakhir. Iya, benar banget Kak. Di masa pandemi ini kita harus selalu sehat ya Kak. Betul, betul banget. Oke, nah aku izin mau ngenalin Kak Wafik kepada teman-teman pendengar podcast dengan sedikit membacakan beberapa pengalaman dari Kak Wafik. Oke, nah jadi Kak Wafik ini merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya Fakultas Kesehatan Masyarakat, di mana di dalam Kak Wafik menyelesaikan studinya dalam waktu 3,7 tahun. Nah, selain itu, Kak Wafik memiliki pengalaman kerja, di antaranya di Dinas Kesehatan Kota Palembang, di mana ditempatkan di kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Selain itu, Kak Wafik juga pernah magang di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendidik. Tidak hanya itu, Kak Wafik juga menjadi fasilitator di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2018. Nah, yang terakhir mungkin aku lihat Kak Wafik tergabung dalam komunitas di PT Group Glides Indonesia. Nah, tidak hanya itu, teman-teman, Kak Wafik ini juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2019-2020. Nah, kemudian Kak Wafik ini pernah menjadi Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan banyak sekali penghargaan yang Kak Wafik raih, di antaranya Kak Wafik beberapa kali memenangkan kejuaraan esai baik tingkat fakultas maupun tingkat nasional. Nah, tidak hanya itu, pengalaman organisasi yang diikuti Kak Wafik ini antara lain ada Ikatan Duta Genre Provinsi Sumatera Selatan, Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan, ISEC di Universitas Sriwijaya, dan juga BO English and Study Cup Fakultas Kesehatan Masyarakat. Wah, keren banget nggak sih teman-teman pengalaman dari Kak Wafik ini? Nah, mungkin boleh nih Kak, say hi dulu sekaligus menyapa teman-teman pendengar podcast Bisik Alumni kita, Kak. Oke, halo, perkenalkan ini sebelumnya nih, aku kedengaran dengan baik nggak suaranya nih? Iya Kak, kedengaran. Oke. Sebenarnya ya benar sih yang Angga jelasin tadi. Mungkin aku mau clarify satu sih, kayak my current job itu bukan di komunitas GLIMS ya, tapi di
startup Glints, aku di bagian komunitasnya gitu, di bagian community associate-nya gitu. But overall udah benar sih yang dijelasin Angga. Sebenarnya ya that's all my past ya. Kita itu yang dulu gitu. Sekarang kita menjalani kehidupan sekarang ya. Jadi aku sekarang halo lagi nih semuanya. Halo siapapun yang mendengar ya. Sekarang aku ya kerja di Glints, di startup, ngurusin event, terus juga sebenarnya nggak ada relatable-nya sama Castling sih, jujur honestly. Karena to be honest, sulit banget ya dapat kerja di masa pandemi saat ini. Jadi ya aku realistik untuk menyambung hidup ya, mendapatkan uang ya udah aku jalanin apa yang aku bisa jalanin sekarang ya gitu. Jadi sekarang aku kerja di Glints dan ya benar sih tadi aku udah pernah kerja di ya part time gitu di sebagai fasilitator di BKKBN Provinsi Sumsel. Magang ya di Dinkes itu magang, kalau di di Balai Bahasa itu kayak karena aku jadi duta bahasanya jadi aku juga harus berkewajiban lah menjadi tenaga penyuluh juga gitu. Oke, keren sekali Kak. Banyak banget kegiatan produktif yang dilakukan oleh Kak Wafik. Ya harus banyak ya. Kak. Iya. Oke. Kita kan tahu ya Kak bahwa Kak Wafik ini kan merupakan alumni FKM dengan peminatan kesehatan lingkungan. Nah, Angga penasaran nih Kak, gimana sih cerita awal Kak Wafik memilih peminatan kesehatan lingkungan atau sebelumnya ada pilihan peminatan lain nih Kak? Oke. Sebenarnya, to be honest juga, Castling tuh was not my choice at the first ya. Jadi aku pilihan satu aku adalah K3 pada saat itu. Jadi K3, kedua AKK, ketiga Promkes. Nah kan we all know ya kalau AKK sama K3 itu peminatnya banyak kalau di tahun aku nggak tahu tapi kalau di tahun 2020, 2019, 2018 itu gimana? Kalau di 2019 masih Kak. Masih ya, masih K3 sama AKK ya? Iya, benar banget. Nah ya betul, jadi di tahun aku memang peminatan itu paling banyak, karena aku pilihnya peminatan yang aku mau adalah K3 pada saat itu. Jadi aku tesnya adalah tes K3, bukan tes AKK kan. Jadi automatically aku nggak lulus AKK, jadi aku tes K3. Sadly juga, mungkin bukan rezeki aku juga di K3, jadi aku nggak lulus K3. Nah, aku bingung kenapa aku nggak dimasuki Promkes. Justru aku dialihkan ke Castling pada saat itu. Jadi waktu ada pengumuman announcement tentang peminatan, aku shock dong. Kok nggak ada nama aku di K3? Kok nggak ada nama aku di AKK? Kok nggak ada nama aku di Promkes? Padahal aku pilih ketiga peminatan itu. Terus aku scroll ke bawah lagi, justru aku ada di Castling gitu. The first, jujur ya, aku nangis ya, kayak wah aku tidak diinginkan nih di peminatan K3, AKK dan Promkes. Jujur aku nangis pada saat itu gitu, yang kayak sempat questioning to myself, questioning to my friends, bahkan aku nanya juga nih ke kakak-kakak interviewernya pada saat itu. Kak, aku minta feedback gitu, Kak, aku kurangnya di mana, aku kenapa aku nggak lolos K3 gitu. Aku confirm gitu. At the end kayak ya emang ternyata nilai aku nggak cukup pada saat itu. Jadi ya udahlah ya, aku pikir kayak aku dapat advice juga dari beberapa dosen. At the end aku mikir ya udah gitu. Aku mikir juga ya kayak aduh yang mana yang paling bersinggungan sama K3 gitu. Karena I do admire K3. Jadi pada saat itu. Jadi setelah mendapat advice, confirm, tanya cutting juga alumni gitu. Ya udah aku stay di Castling gitu. Dan banyak hikmahnya juga ternyata aku di Castling gitu. Ya, jadi gitu deh perjalanan peminatan aku, nggak mulus juga. Berarti benar-benar di luar dugaan ya Kak, masuk di peminatan Castling. Tapi sebenarnya menurut Angga pribadi sih Kak, K3 sama KL itu mungkin saling berhubungan, benar nggak Kak? Betul. Semua peminatan bagus ya, semua peminatan tuh bagus, tinggal sesuai passion kita. Kayak ya mungkin memang takdirnya aku dan rezekinya aku di Castling, dan justru banyak hikmahnya juga kok aku di Castling gitu.
Oke, benar banget bahwa pernyataan Kak Wafik tadi yang mengatakan bahwa semua peminatan itu sama-sama memiliki kontribusi ya Kak di bidang kesehatan Betul, masyarakat. betul. Betul. Oke. Nah, menurut Kak Wafik sendiri nih Kak, kesehatan lingkungan itu apa sih Kak? Ya, jadi ya sebenarnya kayak dua kata ya, kesehatan dan lingkungan gitu. Lingkungan tuh yang kayak semua hal, semua things, semua yang di luar tubuh kan lingkungan tuh. Ya kan? Jadi yang terus kalau kesehatan ya yang mengatur, yang mengurus yang namanya derajat kesehatan gitu. Jadi kalau digabungin kesehatan lingkungan itu adalah adalah kayak cabang ilmu lah ya. Secara definisi cabang ilmu yang mencakup semua aspek alam ataupun lingkungan di luar tubuh gitu yang mempengaruhi kesehatan manusia atau derajat kesehatan manusia gitu. Jadi kalau mau di detailin lagi ya panjangan. Tapi pada intinya counseling adalah ya cabang ilmu yang mempelajari gitu semua aspek di luar tubuh manusia atau di lingkungan manusia yang mempengaruhi ke kesehatan manusianya gitu. Oke, keren banget nih dari Kak Wafik. Nah, berlanjut ya Kak. Ya. Nah, di peminatan kesehatan lingkungan itu kita belajar apa aja sih Kak? Oke. Kalau untuk peminatan kesehatan lingkungan itu banyak banget ya kemarin karena fokusnya visi misinya FKM Munster itu adalah lebih ke lahan basahnya ya. Jadi kita juga ngurusin lahan basah, terus kita belajar tentang toksikologi lingkungan, kita juga mempelajari pencemaran lingkungannya, sanitasinya, faktornya. Jadi ada beberapa rumpun kesehatan lingkungan gitu. Jadi yang pertama sanitasi, terus yang kedua adalah sebentar ya, aku takut salah ngomong. Iya. Tapi yang dipelajari yaitu sanitasi, terus juga ARKL atau analisis lingkungan gitu yang yaitu pencegahan, pencemaran gitu-gitu ya. Terus apalagi ya pestisida juga masuk gitu. Toksikologi, nah itu toksikologi masuk ke pestisida. Terus ya itu. Jadi dan juga ada dosen-dosennya tersendiri gitu sih menurut aku yang aku lihat ya di peminatan counseling gitu. Iya, benar banget nih Kak. Dan menurut Angga sendiri, MK-MK di casting itu saling berhubungan ya Kak? Misalnya kayak di MK pengolahan limbah dan MK di pencemaran lingkungan. Nah, kita belajar nih di pencemaran lingkungan itu kita belajar sumber-sumber pencemaran lingkungan. Nah, terus di MK pengolahan limbah kita belajar nih bagaimana cara mengelola limbahnya gitu Kak. Betul Angga. Coba. Jadi memang kayak ya namanya kita belajar ya. Jadi harus ya keterkaitan satu sama lain itu erat banget. Jadi memang kita nggak bisa skip 1 MK gitu atau kayak ngelompatin 1 MK. Pokoknya nanti kalau nggak runtut belajarnya, nggak komprehensif nanti kurang. Dan aku ngerasa ilmuku justru ya kurang. That is why aku butuh belajar lagi. Oke. Nah, menurut pengalaman Kak Wafik sendiri nih, di peminatan kesehatan lingkungan, hal apa sih Kak yang menarik dan juga menantang di peminatan kesehatan lingkungan? Oke. Kalau yang dua hal berarti ya, menarik dan menantang. Iya. Kalau aku, jujur ya, karena aku kemarin skripsi tentang pestisida dan keluarga aku itu hampir 90% ya, hampir 100% itu adalah berasal dari keluarga petani gitu. Jadi ya kami bersinggungan langsung lah dengan yang namanya pestisida gitu. Jadi ini hal yang menarik untuk aku. Jadi aku bisa meneliti sendiri nih apa penyakit apa yang diderita keluarga aku. At least menganalisis kayak penyebabnya gitu. Karena kan penyakit-penyakit akibat lingkungan itu yang aku lihat adalah bersifat kronik ya, maksudnya yang perlahan gitu.
Jadi itu yang menarik. Jadi aku bisa menganalisis sendiri gitu di lingkungan keluarga aku terlebih dahulu, hal-hal apa saja sih terkait kesehatan yang justru setelah terganggu dari sekian tahun lalu. Itu yang menarik. Kalau untuk menantang, sangat menantang ya bagi aku. Karena lingkungan itu kan dinamis ya. Lingkungan itu dinamis. Jadi maksudnya kayak kita belajar tahun ini mungkin penyembaran limbahnya ABCD gitu. Tapi 10 tahun ke depan mungkin ABCD itu tidak bisa di-apply dengan baik lagi atau diimplementasikan dengan baik lagi gitu. Jadi hal itulah yang menurut aku akan menantang di kesehatan lingkungan. Sama halnya kemarin belajar tentang apa ya? Intinya tentang pengolahan limbah gitu. Ternyata limbah maksudnya waktu sosialisasi ke lingkungan tersebut nggak bisa diaplikasikan lagi gitu, salah satu step pengolahan limbah itu, karena pencemarannya sudah ini ya, sudah sangat di level tinggi gitu. Jadi memang harus dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan langkah-langkah terbaik lah untuk mengolah limbah gitu. Jadi itu sih yang menurut aku yang menantang dalam kesehatan lingkungan. Lagi-lagi karena dinamis ya. Dan menantang dalam hal juga untuk menyelamatkan bumi juga. Jadi ya both the things are menariknya tadi yang karena aku bisa ibaratnya dalam garis besarnya adalah bisa menyelamatkan keluargaku dengan menganalisis isu kesehatan lingkungan. Terus yang kedua bisa belajar terus ya karena tadi kedinamisan yang ada di kesehatan lingkungan gitu. Panjang banget ya aku ngomong dari tadi. Oke, tapi bener banget sih Kak, seperti yang udah disinggung Kak Wafik tadi, kalau suatu lingkungan itu sudah tercemar, itu pasti ada tahapan-tahapan dalam pengolahan limbahnya ya Kak. Betul. Oke, kita berlanjut nih Kak. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas peminatan kesehatan lingkungan, rasanya kurang afdol nggak sih Kak kalau nggak ngebahas prospek kerja dari peminatan kesehatan lingkungan. Nah, dari Kak Wafik sendiri, prospek kerja dari peminatan kesehatan lingkungan gimana sih Kak? Atau mungkin boleh juga Kak mention institusi atau tempat kerja yang bisa di-hire oleh anak-anak peminatan kesehatan lingkungan. Oke. Sebenarnya kalau kesehatan lingkungan tuh ada yang SKL dan SKM ya. Tapi menurut aku dua hal ini ya bisa saja karena kadang di requirement pekerjaan tuh dia tidak mengharuskan kayak SKL. Yang penting related kadang kayak yang penting memiliki pengalaman related atau dari jurusan related gitu. Jadi SKL atau SKM pun bisa daftar. Nah, untuk prospek kerjanya sejauh ini yang aku lihat adalah di dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, terus juga badan lingkungan hidup. Banyak banget ya sebenarnya kayak perusahaan tambang itu pasti membutuhkan tenaga kesehatan lingkungan, terus juga Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup semua provinsi, Kementerian Kesehatan Kemenkes, berarti Dinkesnya juga, berarti Puskesnya juga butuh kan, terus juga ya semua hal yang terkait dinas kesehatan itu pasti. Terus pengawas pemenuhan lingkungan hidup, terus juga yang membutuhkan semua perusahaan yang membutuhkan ahli lingkungan, ahli ekologi industri juga karena kita belajar kan. Terus juga ya banyak sih kalau untuk prospek kerja. Tapi kalau untuk di depan mata yang kelihatan banget adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, itu sih menurutku. Oke, berarti banyak banget ya Kak prospek kerja dari peminatan kesehatan lingkungan ini. Ada di instansi pemerintah, ada di industri juga ya Kak? Ya, kayak perusahaan air, terus juga perusahaan lab yang menguji
lingkungan kesehatan, misalnya uji air gitu kan, uji sampel air dan lain-lain, itu kan juga butuh. Termasuk juga di pelabuhan ya Kak, atau di bandara gitu? Ya betul. Oke, nah kita mau ngebahas nih Kak dari pengalaman yang menarik dari Kak Wafik. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi, di mana Kak Wafik ini memiliki pengalaman kerja atau magang di Dinas Kesehatan Kota Palembang, yang di mana itu Kak Wafik mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis sanitasi industri rumah tangga makanan di Palembang. Wah, boleh banget nih Kak, diceritain bagaimana sih kegiatan dan pengalaman serunya ini? Oke, jadi pada saat itu kan kita magang tuh per kelompok, tapi tugasnya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tuh dibagi gitu. Ada yang temanku ada yang urus limbah. Kebetulan aku dapat yang IRTP, industri rumah tangga gitu. Nah, jadi aku dari awal menganalisis, dari awal aku datang gitu ke industri rumah tangganya dan lain-lain, itu so much fun ya. Karena ada ininya sendiri sih. Di peraturan perundang-undangan pun ada checklistnya sendiri untuk mengukur kelaikan dari IRTP tersebut gitu. Terus nanti dianalisis berapa persen sih yang laik gitu di Palembang IRTP-nya. Banyak ya kalau checklist dari IRTP itu banyak banget. Dari mulai ke fasilitasnya, dari mulai kebersihannya dan lain-lain. Itu sih. IRTP itu kayak ini loh. Misalnya ya industri rumah tangga, pempek, pembuatan kemplang, roti gitu-gitu. Oke. Yang masih rumah tangga dia, belum pabrik besar gitu. Oke, nah menurut aku sih Kak, hal yang menarik dari Kesling juga berarti kita itu nggak hanya belajar pencemaran air, udara, ataupun tanah, tetapi kita juga belajar pencemaran makanan ya Kak, seperti yang pengalaman Kak Wafik tadi. Ya, jadi itu sanitasi ya, lebih ke sanitasi makanan, HSMM gitu. Hygiene sanitasi makanan. Dan itu detail banget ya, kayak lokasi dan lingkungan produksinya gimana, apakah kotor, tidak ada debu dan lain-lain. Nah, itu dicek. Terus bangunan dan fasilitasnya seperti apa, itu ada checklistnya tersendiri ya. Oke, Terus berarti juga peralatan produksinya, dapurnya itu dilihat benar-benar. Dan kemiringan dapurnya, terus juga tinggi dari marmernya atau keramiknya, terus ya semua hal ya, kayak APD dari penjamah makanannya itu juga dicek. Oke, berarti lengkap banget ya Kak, dari fasilitas tempat industri maupun kondisi makanannya itu sendiri ya Kak. Iya, betul. Oke, nah tadi ada lagi nih pengalaman magang Kak Wafik, di mana di BKKBN ya Kak. Nah, di mana Kak Wafik ini menjadi tenaga fasilitator di dalam penyuluhan isu remaja untuk menghindari pernikahan dini, seks pranikah, dan narkoba di 17 kabupaten se-Sumatera Selatan. Wah, boleh banget nih Kak, diceritain kegiatannya itu ngapain aja sih Kak? Ya, jadi lately tahun 2018 aku kan terpilih menjadi duta genre. Terus di tahun 2020 aku terpilih menjadi fasilitatornya remaja Sumatera Selatan untuk program ProPN gitu. Nah, kegiatannya itu adalah menyosialisasikan isu-isu yang tadi, zero accident, mengenolkan accident, 3 accident tadi, seks pranikah, pernikahan dini, dan narkoba. Jadi harapannya memang di usia remaja, semuanya di semua usia sih, tapi kan yang rentan tuh remaja. Jadi memang kita sasarannya remaja. Tidak ada lagi tuh kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan dini. Sulit sih memang mengenolkan hal tersebut ya, tapi setidaknya berupaya lah untuk mengurangi angka-angka tersebut, dari mulai pernikahan dini, terus juga seks pranikah, dan penggunaan narkoba di
Sumatera Selatan terkhusus. Dan emang ya, berdasarkan data, Sumatera Selatan juga masih cukup besar angka-angka terkait kasus-kasus tersebut. Dari mulai pernikahan dini, itu ada di beberapa kabupaten kota tinggi gitu. Terus juga seks pranikah dan narkoba, kita masih ada lah angka tersebut gitu. Jadi harapannya dengan adanya duta genre dan juga fasilitator remaja akan mengurangi angka tersebut. Karena sejatinya kan remaja itu lebih mendengarkan yang seumurannya gitu. Karena peer to peer information atau yang kayak remaja dari remaja untuk remaja gitu ya. Itu lebih lah didengarkan karena sesama remaja dia lebih seneng cerita sama sesama remaja gitu daripada dia mau cerita sama orang tuanya gitu. Enggak, jadi kita ke kabupaten kota di Sumatera Selatan ada 17 ya, jadi ya bagi-bagi lah timnya. Oke, benar banget sih Kak. Dan nggak bisa dipungkiri ya Kak, masih banyak sekali kasus-kasus seperti pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Sumatera Selatan nih Kak. Ya. Oke. Nah, Kak Wafik tadi kan tergabung dalam startup di PT Group Glints Indonesia. Nah, mungkin boleh nih Kak dikasih sedikit profil dari startup ini dan juga kegiatannya. Oke. Jadi sebenarnya startup ini udah berdiri dari tahun 2013. Base-nya itu di Singapura ya. Jadi ini yang bikin remaja-remajanya Singapura gitu. Nah, kalau aku itu tergabung di Glints Expert Class-nya yang menyediakan kelas-kelas untuk para remaja ya siapapun sih yang udah kerja pun berkesempatan juga datang ke kelas kita ataupun membeli kelas kita gitu. Jadi aku adalah orang yang bertanggung jawab untuk urus event di salah satu produknya Glints gitu. Enggak. Banyak sih sebenarnya produk Glints itu, ada Glints Expert Class, Glints Academy gitu dan lain-lain. Banyak ya. Aku jadi ngiklan dari sini. Gak apa-apa dong Kak. Ya, jadi buat teman-teman ya yang mau kerja buat juga akun Glints-nya atau yang mau cari pengalaman apa kayak pembelajaran dulu terkait dunia kerja juga bisa ikutin kelas-kelas Glints-nya. Kalau mau upskill kita juga punya di Glints workshop dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi terkait karir, believe in Glints Indonesia. Oke, berarti Kak Wafik ini lebih ke karir ya Kak? Scaling career. Oke, nah tadi sempat Angga singgung juga nih Kak waktu awal podcast bahwa Kak Wafik ini menyelesaikan studi dalam waktu 3,7 tahun. Nah, mungkin boleh nih Kak dikasih tips and trick kepada teman-teman pendengar podcast kita Kak. Oke, Angga belum skripsi ya berarti sekarang ya? Belum ya? Belum Kak, masih semester 5. Nggak apa-apa, belum terlambat. Jadi bisa juga nih. Mungkin bisa lebih cepat dari aku, justru kayak 3 tahun 5 bulan gitu ya. Amin. Ya bisa sih, bisa banget. Karena menurutku ya, aku kemarin aja tuh menurut aku juga cukup mengulur-ngulur waktu karena ada kegiatan lain-lain gitu di luar kampus. Jadi kalau sebenarnya aku serius aja skripsi bisa lah 3 tahun 5 bulan ya kan. Jadi kemarin 3 tahun 7 bulan itu aku sempronya di akhir semester 6 atau waktu libur peralihan semester 6 ke semester 7. Itu di bulan Juli apa Juni gitu, lupa kok. Nah, tekad aku adalah pada saat itu karena IPK aku itu ini nanggung kalau mau cum laude 3,48 apa 3,49 gitu. Pokoknya kalau aku hitung-hitung pun kalau nilai aku skripsi A pun nggak bakal dapet cum laude karena cum laude harus 3,51. End up emang nggak cum laude akhirnya 3,49. Jadi aku pikir adalah kalau gue nggak dapetin cum laude, seenggaknya gue dapet selempang tercepat nih gitu. Ya ada lah ya pride kuliahnya gitu, nggak cuman jago ini doang gitu, jago luar doang. Nah tapi
ternyata nggak dapat juga 3,5 tahun itu. Ternyata aku cuma 3 tahun 7 bulan. Nah, untuk cepat menurut aku yang pasti adalah fokus gitu. Terus yang kedua adalah punya timeline-nya. Misalnya Sempro harus bulan berapa, Semhas harus bulan berapa, Kompre harus bulan berapa. Itu harus punya timeline-nya. Terus juga setelah fokus punya timeline, strict dengan diri sendiri. Jujur ya, aku kemarin tuh sempat kurang strict lah dengan diri sendiri karena sudah terlena dengan kegiatan luar kampus gitu. Jadi aku agak bukan mengenyampingkan juga, tapi agak kayak mikirnya gini, aduh skripsi aku nggak mulai lagi nih, tapi udah males mau lihat skripsi gitu, direvisi belum, dilihat aja belum gitu. Udah setelah 4 bulan aku semi-pro. Jadi memang harus fokus, punya timeline-nya strict. Dan ini juga mungkin tips juga ya. Once kamu udah senang mengerjakan skripsi, jangan di stop. Swear deh, jangan di stop. Karena kalau udah stop tuh udah males lagi balik buka laptop ngurus skripsi. Gitu. Mau buka file skripsi itu udah males lagi kalau udah nggak ada desire atau keinginan ngerjain skripsi gitu. Gitu sih. Jadi kalau emang udah kayak oke, hari ini mau ngurus bab 4, ya udah. Kalau emang inspirasinya lagi ada, kelarin. Nggak apa-apa deh telat tidur 2 jam daripada telat wisuda 2 tahun ya kan. Jadi itu sih. Yang pertama fokus, yang kedua punya timeline sendiri, yang ketiga strict, yang keempat adalah hajar aja terus, jangan sampai ada kata males. Ya mungkin memang manusiawi ya, males itu pasti ada, tapi once keinginan untuk mengerjakannya itu datang, jangan di stop deh gitu. Apa ya ngomonginnya itu. Yang keempat itu sih yang menurut aku. Akhirnya aku bisa wisuda bulan 4 kemarin. Oke, nah berarti bisa nih dicatat teman-teman pendengar podcast. Hal-hal yang harus diperhatikan itu antara lain fokus ya Kak, terus juga punya manajemen yang baik, terus juga konsisten dan jangan kasih kendor untuk dalam pekerjaan skripsi. Betul banget, karena kalau udah misalnya nih ya, anggap aja kayak aku kemarin deh. Aku sempro, nomor berapa ya di angkatan, cepet deh pokoknya. Yang kedua apa ya, aku tuh sempro. Yang kedua, pokoknya cepet deh gue sempro. Tapi setelah sempro, aku mikirnya gini ya, enggak, nanti aja dulu gitu kan. Masih lama juga ini, masih 4-5 bulan gitu. Udah keenakan nantinya, jadi 4 bulan nggak aku pegang skripsi itu. Jadi aku akhirnya megang lagi skripsi itu bulan 10 akhir ya. Enggak 10 akhir. November. Bayangin aja aku sempro Juli, terus aku urus akhirnya penelitian November, Desember. Nah, tuh berapa bulan? Berarti Agustus, September, Oktober aku nggak megang sama sekali. 3 bulan, 4 bulan tuh nggak megang sama sekali skripsi karena udah tergoda dengan kegiatan lain. Nah, itu sih yang harus sangat dihindari menurut aku ya. Jangan sampai kayak aku yang molornya berapa bulan. Dari nih ya, aku sempro Juli, aku semhas Februari. Jauh kan? Setengah tahun tuh. Februari, aku kompre Februari. Sebenarnya kan kurang lebih 7 berarti bulan. Cepet ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya aku bisa sempro bulan 9 gitu ya. Kompre aku aja cuma 3 minggu jaraknya. Berarti kan bisa sebenarnya kan? Mungkin oleh tadi ya Kak mengulur waktu dan juga banyak di luar. Jangan banget deh. Oke, bisa dicatat nih ya Kak untuk teman-teman di semester 7 berapapun. Sekarang yang teman-teman semester 7, yang semester 5 langsung ngambil ancang-ancang mau judul apa. Boleh tuh, deketin lah dosen-dosen kalian yang sekiranya kayaknya ibu ini cocok deh di judul. Dosen pembimbing. Oke. Iya. Nggak apa-apa, mungkin dosen pembimbingnya nanti ya dibagiin gitu atau dikasih tahu. SK-nya muncul tuh nanti, tapi seenggaknya tuh kalian udah ada bekal nanti waktu dapat pembimbing, udah waktu mau bimbing tuh udah ada bekal gitu karena udah diskusi duluan sama dosennya yang lain gitu, walaupun beda dosen tiba-tiba nanti kan salah menurut aku ya. Nah, tadi kan kita udah banyak sih Kak bahas karir, bahas peminatan Kesling. Nah, Angga mau nanya nih Kak. Skill apa sih Kak yang harus kita approve, yang harus kita siapkan gitu Kak untuk menghadapi bekal dunia kerja? Oh,
Wow, aku masih ini ya, masih PR besar juga nih buat aku. Oke. Banyak banget Angga kalau mau dibilang ya skills yang harus dimiliki di dunia kerja. Selain skills ilmu kita sendiri, juga kita harus punya skills di luar ilmu kita sendiri. Menurut aku ya. Jadi kita tuh punya nilai plus gitu. Nah, kalau untuk counseling, yang pasti ya kita paham tools-tools uji-uji ya. Uji-uji. Belajar nggak sih kalau di kalian udah belajar belum ya? Ya uji sampel air gitu-gitu. Baru di praktikumnya Kak mungkin. Nah itu sebenarnya memang counseling nggak terlalu dalam ya dibandingkan prodi counselingnya, tapi kita juga harus tahu karena kita memang kita tuh preventif, jadi memang lebih ke pencegahan penyakit-penyakit akibat kesehatan lingkungan gitu. Nah, kalau untuk skill mungkin lebih ke soft skill kali ya aku, karena untuk kalau hard skill uji SPSS tuh udah menurut aku udah harus. Kalau yang untuk hard skill kayak uji menguasai alat-alat lab itu juga harus. Mungkin dari aku adalah lebih ke soft skill ya, kayak public speaking, pemecahan masalah, analisis skill. Nah itu menurut aku ya di dunia kerja. Jadi yang kayak leadership, terus juga management skills, yang kayak gitu sih. Menurut aku yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Nah mungkin aku bisa juga ini ya. Future Skills 2025 itu by Economic Forum ada top 10 skill. Waduh. Apa aja tuh Kak? 10 skill itu. Oke, yang pertama adalah public speaking. Yang kedua adalah pemecahan masalah kompleks, complex problem solving skills. Yang ketiga adalah analytic thinking dan innovation. Banyak ya, enggak kalau aku mau sebut. Terus yang analytic thinking, public speaking, kreatif, complex problem skills, leadership and social influence, technology use and monitoring control, itu juga teknologi use. Ya, jadi jangan sampai kayak kita tuh nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa buka Google gitu loh, sesimpel itu gitu. Apalagi kita mahasiswa ya Kak, kita nggak boleh gaptek gitu. Mungkin aku kelompokin jadi 4 hal ya kali ya. Dari future skills, dari World Economic Forum top 10 soft skills for 2025. Jadi di tahun 2025 harapannya semua orang ya, apalagi usia produktif, berdasarkan World Economic Forum itu tuh sudah menguasai 4 type of skill ini. Yang pertama problem solving, yang kedua self management, yang ketiga working with people, yang keempat technology use and development. Nah, 4 itu. Nanti kalau dicabang-cabangin lagi kayak problem solving yang kayak kompleks problemnya. Cara kita menyelesaikan permasalahan kompleks gitu. Terus analytic thinking-nya. Terus kalau misalnya self management tadi yang kayak emotional intelligence, attitude kita itu sangat dibutuhkan menurut aku di dunia kerja ya. Leadership, tuh kreatif inisiatif, nah itu banyak ya. Enggak kalau mau kita. Banyak banget ya Kak. Mungkin teman-teman bisa dicatat ya Kak. Ada leadership, kemudian public speaking, yang mungkin itu bisa kita dapatkan dan kita asah sejak dini ya Kak. Misalnya kita bergabung di organisasi. Iya betul. Makanya tadi aku bilang ya, kita tuh harus aktif not only di kampus, tapi juga di luar kampus. Jadi untuk meningkatkan working with people tadi yang kayak emotional intelligence, social influence, dan lain-lain, kita bisa ikut volunteering programs gitu ya, sukarelawan gitu, kegiatan sosial yang kayak gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan self management, kita bisa taking a responsibility in organization, misalnya jadi BPH organisasi apa gitu-gitu. Karena ya hal-hal ini nih pasti kita butuhkan di dunia kerja. Tuh, kayak problem solving itu ikut
gitu. Karena kan pasti permasalahan tuh pasti muncul kan ya. Nah, itu skills kita jadi dilatih. Iya, bener banget, Kak. Dan aku sendiri yang udah tergabung di beberapa kepanitiaan itu, tentu pas kita ngadain suatu acara pasti nemu masalah, dan itu kita dituntut untuk mencari solusi gitu, Kak. Betul. Jadi kayak kita udah plan banyak nih ya. Plannya ini itu bla bla bla. Plan B-nya ini itu bla bla bla. Tiba-tiba hari H gitu. Ada permasalahan yang nggak pernah kita plan. Jadi kita harus mikir cepat. Kita harus siap nih, analisis thinking kita harus cepat gitu. Dan mengatasi permasalahannya itu harus cepat. Taking decision-nya juga harus cepat. Itu. Oke, nah mungkin bisa di insight oleh teman-teman ya. Nah, banyak semuanya. Iya, nggak terasa ya, Kak, kita udah banyak sekali berbincang-bincang. Iya nih. Nah, dari tadi kita udah ngebahas peminatan Kesling, pengalaman dari Kak Wafik sendiri. Mungkin boleh nih, Kak, kasih closing statement dulu, Kak, untuk menutup podcast kita ini. Jadi sebenarnya kan podcast ini dari awal menjelaskan Kesling ya. Tapi lagi-lagi teman-teman ya, setiap peminatan tuh punya kelebihannya, punya kesempatannya, punya prospek kerjanya masing-masing. Back to your passion, ingat setiap orang tuh ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Jadi mau dimanapun peminatanmu, mau dimanapun kamu nanti diambil ya gitu, ikutin aja takdir itu. Karena tadi kayak yang aku udah bilang tadi, kalau mungkin ya aku nggak di Kesling, mungkin aku nggak bakal menyelesaikan skripsi aku secepat 3 tahun 7 bulan tadi. Terus juga kalau aku nggak di Kesling, mungkin aku tidak akan melanjutkan, insya Allah aku akan melanjutkan magister aku kan. Jadi mungkin dengan kalau aku nggak di Kesling, mungkin pikiran untuk melanjutkan S2 juga nggak muncul gitu. Terus juga kalau aku nggak di Kesling, mungkin juga aku tidak akan menjadi mawapres dan hal-hal lain ya. Intinya adalah bersyukur dengan apapun yang telah Allah rencanakan, karena pasti rencana itu tuh yang terbaik untuk kita. Jangan pernah menyalahkan keadaannya, karena belum tentu keadaan yang buruk sekarang adalah memang benar-benar buruk untuk kita. Tuh. Waduh, keren banget nggak sih teman-teman? Intinya berarti kita harus bersyukur ya, Kak, ya, dengan apa yang udah Allah kasih. Iya, enggak. Karena kan tadi di awal aku bilang kalau aku tidak menginginkan Kesling dan lain-lain. Ternyata membawa keberkahan ya, Kak? Betul banget, berkah banget. Bayangin deh kalau gue nggak Kesling, ya belum tentu gue udah kelar kuliah sekarang kan ya. Kalau gue nggak Kesling, ya mungkin aku nggak punya waktu senggang dan bisa meraih achievement yang udah dijelasin sama Angga tadi dan lain-lain. Jadi intinya ada hikmahnya semua. Semangat untuk siapapun yang mendengarkan ini, semoga relate ya, semoga bermanfaat juga. Connect with me, bisa di LinkedIn aku, bisa di IG aku juga, bisa di WhatsApp ataupun email aku. Thank you ya Angga, semangat terus. Oke, nah ya. Tadi Kak, misalnya ada yang mau berkenalan nih lebih jauh dari Kak Wafik, mungkin boleh Kak kasih nama LinkedIn ataupun sosial media Kakak. Jadi get connect with me bisa di LinkedIn aku di Wafik Febri Arlianti Safitri. Itu mungkin ada ya di description box-nya YouTube ini ya. Terus nanti kalau untuk Instagram-nya ada di @wafik_febri_arlianti. Kalau untuk di emailnya itu ada di wafik.febri_arlianti_safitri@gmail.com. Nah, di sana aja teman-teman. I love to share, jadi kalau apapun yang ingin ditanyakan ataupun diskusi, monggo banget. Ataupun ngasih saran, monggo banget. Dan aku juga minta maaf ya kalau misalnya sih pasti ada aja kesalahan kata ataupun apa yang aku sampaikan kurang dalam podcast ini. Aku juga correct me if I'm wrong gitu, langsung aja di komen gitu statement apa yang sekiranya aku salah gitu dalam podcast ini gitu. Thank you Angga. Oke, thank you juga Kak. Ya. Luar biasa keren. Happy weekend. Luar biasa keren ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin
Maaf juga nih Kak, kalau selama podcast tadi ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kemudian juga aku ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Wafik nih yang udah hadir dan udah mau berbagi sekaligus sharing bareng kita yang mudah-mudahan bisa menambah semangat dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan tentunya tak lupa juga aku ucapin terima kasih banyak kepada pendengar setiap podcast Bisik Alumni dimanapun berada dan terus dengarkan episode podcast selanjutnya. Tetap stay safe, stay healthy, dan aku Angga Robiansa sebagai host di podcast episode ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.